Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction sama gue Rashid Hari. Iya, ini yang akan gue tonton adalah trailer untuk horor yang bakal ngebuka bulan Juni karena tayangnya tepat banget 1 Juni, yaitu Spirit Doll. Luar biasa, tidak berhenti-berhenti. Ini bulan Juni juga udah full kayaknya horor lokal nih. Tapi sebenarnya Spirit Doll itu dibandingin kebanyakan horor kita rada beda loh. Soalnya tema apa sih, boneka hantu di Indonesia itu kan sebenarnya nggak sesering itu ya. Hitungannya masih jarang loh kalau lo perhatiin. Lo lihat aja deh, masih jarang sebenarnya. Cuman karena franchise The Doll tuh udah ada 3 biji plus 1 spin-off Sabrina, jadi kesannya kayak waduh banyak banget. Masih termasuk barang langka lah kalau lu bandingin misal sama pocong, kuntilanak gitu, pesugihan. Nah ini masih barang yang agak langka sebenarnya. Dan Spirit Doll ini bukan proyek ecek-ecek loh. Kalau lihat orang-orang yang terlibat dalamnya, sutradaranya tuh Azhar Kinoy Lubis. Ya masih inkonsisten sih kalau menggarap horor sebenarnya Azhar Kinoy Lubis nih. Kayak Kafir tuh oke, terus Mangku Jiwo yang pertama tuh bagus, tapi terus Mangku Jiwo yang kedua itu wow lumayan ada penurunan ya. Walaupun kalau buat gue itu penurunannya lebih ke arah skripnya. Kalau directingnya sih masih konsisten. Cuman yang agak jelek ya kalau lu inget ada Ikut Aku ke Neraka. Nah itu tuh horornya Azhar Kinoy yang paling jelek. Jadi gue nggak tahu nih di Spirit Doll ini kita bakal dapet sosok dia yang mana. Apakah yang kayak Kafir dan Mangku Jiwo atau kayak yang Ikut Aku ke Neraka alias Drag Me to Hell Indonesia. Nah itu yang perlu ditunggu. Tapi at least gini, naskahnya dipegang sama orang yang bisa dipercaya, yaitu Alim Studio. Ya sama sebenarnya, Alim Studio tuh nggak selalu bagus ya. Siapa sih pembuat film di Indonesia yang sekonsisten itu, track recordnya 100%? Kalau gue rasa hampir nggak ada ya. Alim Studio pun sama, apalagi karena naskahnya tuh udah banyak, jadi kadang ada naik, kadang ada turun. Tapi overall, he's a good writer. Terakhir ya gue dibikin kaget sama Hello Ghost sih. Tuh Alim Studio bener-bener bisa ngebenerin lubang-lubang di film Koreanya. Seolah-olah itu kayak dia membaca skripnya yang film asli, terus wah ini banyak yang ngaco nih, terus kemudian dia remedi gitu. Dan kalau di horor, karya terakhir dia juga sebenarnya kurang lebih sama-sama remake. Dan sama-sama yang dia lakuin adalah ngebenerin hal-hal yang jadi lubang penceritaan di film pertamanya, di film aslinya, yaitu di Bayi Ajaib. Bayi Ajaib silakan lah, lu nggak demen sama terornya, ngerasa nggak sengeri yang versi originalnya, tapi skripnya itu bisa ngebenerin banyak banget lubang di film Bayi Ajaib original. Ya termasuk soal apa sih, pilihan lurah yang nggak kelar-kelar itu ya. Jadi minimal di sini kalau skrip tuh dipegang sama orang yang bisa dipercaya. Nah ini tapi kita semua tahu ya, kalau dari Spirit Doll ini yang paling dijual tuh bukan sutradaranya, bukan scriptwriternya, dan mungkin bukan juga temanya tentang hantu boneka, tapi lead actressnya Anya Geraldine, man. Ini gue lumayan kaget loh. Ini kenapa yang dipakai Anya? Awalnya gue berpikir seperti itu, tapi mencoba untuk apa ya, agak positive thinking. Mungkin aja dia aktingnya bagus loh. Dan kayaknya di sini peran yang dia ambil tuh rada beda, bukan pelakor. Ya Anya sebenarnya tuh nggak selalu jadi pelakor ya. Tapi kok kebetulan di karya-karya dia yang banyak diomongin orang tuh selalu yang jadi pelakor. Di Selesai, terus di Layangan Putus ya, terus Garis Waktu gue sebenarnya nggak nonton nih, tapi kayaknya juga pelakor bukan sih, gue nggak tahu kalau yang ini. Tapi intinya image dia kan adalah wah meranin pelakor tuh. Kalau di sini kayaknya beda ya. Ntar bakal kelihatan dari trailernya sih. Tapi kalau dari premis-premisnya, berita-beritanya sih kayaknya dia jadi semacam kakak atau ibu gitu kan ya. Yang adik atau anaknya tuh meninggal terus masuk ke Spirit Doll itu, masuk ke boneka. So peran yang beda, kayaknya peran yang lebih serius. Oke, kalau gitu cobalah kita cek dulu trailer untuk Spirit Doll. Please jangan aneh-aneh. Bun boleh loh pakai baju apa aja yang Bun mau. Pakai baju dari papa juga boleh. Bocahnya juga serem gitu. Kamu ngapain nelfon Bun ya? Aku yang ibunya, aku yang tahu kebutuhannya apa ya. Jadi ibu. Sadar gak? Kalau sekarang itu lo lagi ngomong sama boneka. Bun itu udah meninggal. Gue tahu lo sedih banget, makanya lo bisa ngayal kayak gini kan? Ngayal? Ini embun beneran di depan gue. Dia yang bikin gue happy, dia yang bikin gue normal. Anjir. Boneka. Spirit Doll.
ternyata Spirit doll itu Anya berbahaya tidak untuk selalu badan. benar. Dara ini boneka bukan embun. Berhati-hatilah. Spirit doll ini mampu menjelma menjadi apapun yang dirindukan pemiliknya. Genderuwo. sorry. Ada. Aduh. Semacam pusing ya gue ya. Nggak, kalau gue ngeliat dari trailernya nih, tuh Spirit Doll tidak terlihat seperti film yang waduh hancur banget nih kayaknya. Itu enggak, jujur itu sebenarnya enggak. Dari production value-nya kelihatan solid juga. Tapi ini gue rasa adalah proyek yang risky banget loh. Karena dari trailernya itu kan dijanjiinnya adalah sebuah film horor psikologis. Nyorotin ke apa sih pergolakan karakter utamanya yang berduka, kehilangan anaknya, terus kemudian yakin kalau boneka itu tuh bener-bener hidup atau mungkin beneran dirasukin sama arwah jahat gitulah. Tapi intinya poinnya tuh adalah soal horor psikologis, soal psikis karakternya. Nah itu loh, kalau si Anya nggak meyakinkan kalau dia mainnya tuh ternyata lemah, ini film ini nih mau sebagus apapun skripnya, mau sebagus apapun nanti terornya, jump scare-nya, kalau actingnya Anya lemah, ini runtuh ini film karena horor psikologis man. Gejolak batin karakter utamanya tuh harus meyakinkan, dan itu cuman bisa muncul kalau acting mainnya bagus. Nah kalau yang tadi kelihatan sih, well I know Anya tried her best kalau kita lihat dari trailernya ya. Sekali lagi gue nggak ngejudge nanti seperti apa, kita masih harus nonton filmnya. Gue belum melihat acting yang bener-bener dalam sih. Tadi kayak pas lagi marah-marah di bathtub tuh kan juga ya masih acting tipikal lah, dalam arti bukan acting yang bener-bener keluar dari dalam, tapi lu mengcopy behavior secara fisik orang yang merasakan emosi tertentu gitu. Misal orangnya marah, oke, kalau orang marah berarti biasanya kan teriak-teriak terus gerakannya cepet. Oke, kalau gitu gue juga mengcopy melakukan hal yang sama. Nah itu yang biasanya dilakuin sama aktor-aktor baru tuh, mengcopy apa yang biasanya muncul dari seseorang, dari individu pada saat munculin emosi tertentu. Bukan bener-bener meresapi itu di dalam terus mengeluarkannya. Nah kira-kira begitu mirip The Doll 2 ya sebenarnya. Atau Annabelle Creation yang ceritanya itu adalah anaknya, karakternya tuh meninggal, masuk ke boneka gitu. Tapi kalau dilihat dari treatmentnya sih sepertinya akan lebih dekat ke arah Annabelle Creation, dalam arti ini horor konvensional ya. Kalau The Doll itu, series The Doll kan lebih ke arah Chucky, Child's Play, slasher. Kalau Spirit Doll ini nampaknya horor konvensional, dan horor yang diliatin pun belum terlalu menjanjikan sih buat gue. Itu tadi ya, kalau dari production value dan lain-lain it looks good, tapi kalau dari oke ini kayaknya serem, nah itu yang belum gue dapet. Dan adegan tadi pas Anya itu ngeluarin haki kayak ngeluarin haki kan, terus ada orang terlempar itu. Anjir, aduh, ada apa itu sih? Apa yang terjadi? Laughable banget. Kayak awkward banget dan konyol banget. Tapi gue masih mencoba berpikir positif sih. Mungkin itu terkesannya konyol karena editing trailernya yang kurang. Jadi yang edit trailer tuh nggak pas, milih footage mana yang harus diambil, terus dipasangin, terus kemudian transisinya nggak oke, jadi kelihatannya tuh konyol. Walaupun kelihatannya sih hasil akhirnya juga nggak jauh lebih bagus ya, tapi sekali lagi itu baru trailernya. Karena belum lama ini gue baru ngalamin dimana horor Indonesia yang trailernya itu nggak terlalu menjanjikan buat gue, atau at least kelihatan klise banget. Begitu ditonton hasil akhirnya ternyata oke. Kajiman itu belum ada reviewnya ya, besok sih nggak tahu siapa yang review, tapi Kajiman itu oke. Buat gue tuh oke Kajiman, salah satu horor Indonesia dengan penceritaan terbaik tahun ini. Dan itu trailernya biasa aja kan pada saat gue bilang di reaction. So, meskipun gue tetap ragu Spirit Doll akan sebagus Kajiman, tapi poinnya adalah masih sangat mungkin kalau hasil akhirnya ini ternyata bagus. Kalau menurut lo gimana?
Dari trailernya apakah menjanjikan, apakah aktingnya Anya nih kira-kira bakalan keren? Wah, akhirnya dia jadi aktris dramatik yang bagus. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.